Halo pemirsa, di tengah persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tak sedikit kalangan yang menilai bahwa persaingan itu bisa berujung pada berakhirnya dominasi Barat. Meski demikian, Tiongkok tidak melihat bahwa kompetisinya melawan Amerika Serikat untuk menantang negeri Paman Sam tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang, pada ajang internasional Lanting Forum di Shanghai pada 21 April 2023 lalu, di mana saat itu Qin juga menolak opini bahwa negaranya sedang berupaya menantang tatanan dunia lama melalui kekerasan, paksaan, dan konflik. Tudingan itu dinilainya tidak jelas dan tidak berdasar, lantaran Tiongkok selama ini terbukti memiliki rekam jejak bersih dengan selalu mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta norma dan hukum internasional. Dengan kata lain, di tengah unjuk kekuatan militer Tiongkok di Selat Taiwan, Qin menolak anggapan bahwa Tiongkok sedang menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh, melainkan hanya berusaha untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Justru pihak lain yang sedang mengerahkan kekuatan bersenjata guna melakukan tekanan. Pihak yang dimaksud tentu saja adalah separatis Taiwan yang didukung oleh Amerika Serikat untuk menekan Tiongkok. Namun hal itu tidak akan membuat Tiongkok takut dan mundur untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Lantas, kenapa Tiongkok begitu berani menantang Amerika Serikat? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, bagi para penganut pandangan realisme, hard power, sebuah negara yang biasanya dicerminkan melalui kapabilitas militer, adalah hal yang paling penting dalam politik internasional. Tidak peduli seberapa kuat ketergantungan ekonomi yang dimiliki, jika satu negara memiliki militer yang jauh melampaui negara lain, maka negara itu bisa dan berhak untuk bertindak semaunya. Itulah sebabnya kekuatan militer jadi salah satu faktor penting yang mungkin menentukan pengaruh geopolitik sebuah negara. Militer yang kuat pun bisa menjadi pencegah yang membuat negara lain ragu mengganggu negara yang berkapabilitas militer besar. Namun, berbeda dengan Tiongkok yang tidak sedikit pun gentar dan takut terhadap negara yang berkekuatan militer tersebut. Bahkan yang terkuat di dunia sekalipun seperti Amerika Serikat. Lantaran bagi Tiongkok, negara yang hanya bisa mengancam negara lain dengan tekanan politik maupun ekonomi menggambarkan kelemahan sebenarnya dari negara tersebut. Buktinya, lembaga think tank asal Amerika Serikat The Heritage Foundation yang belakangan ini baru merilis survei penilaian kekuatan militer negeri Paman Sam tersebut dengan laporan yang berjudul Indeks Kekuatan Militer Amerika Serikat di tahun 2023. Nah, di dalam laporan tersebut menyimpulkan bahwa militer Amerika Serikat hanya 2/3 dari ukuran yang seharusnya, mengoperasikan peralatan yang lebih tua dari yang seharusnya, dan dibebani tingkat kesiapan yang lebih bermasalah dari yang seharusnya. Jika diukur, kekuatan militer Amerika Serikat memang masih jadi yang paling kuat. Namun, salah satu peneliti yang terlibat dalam laporan tersebut, Dakota Wood, yang menyebutkan bahwa apa yang dimiliki Amerika Serikat sekarang ini tidak sesuai dengan potensi ancaman konflik dengan 4 negara oposisi Amerika Serikat saat ini, yakni Tiongkok, Rusia, Korea Utara atau Korut, dan Iran. Sebagai contoh, dirinya membandingkan kekuatan militer Amerika Serikat ketika masa Perang Dingin dengan yang sekarang. Pada Perang Dingin, Amerika Serikat memiliki 600 armada laut yang siap tempur. Tetapi saat ini, militer Amerika Serikat hanya memiliki kurang dari 300 kapal yang siap tempur. Nah, di sisi lain, dari segi kualitas tempur, pilot tempur Amerika Serikat saat Perang Dingin
memiliki rata-rata jam terbang lebih dari 300 jam per tahun. Sedangkan saat ini, rata-rata jam terbangnya hanya kurang dari 120 jam. Wood lantas menyebutkan bahwa secara keseluruhan kekuatan militer Amerika Serikat menciut lebih dari 50% dibanding 3 dekade lalu. Yang jadi masalah adalah besarnya militer Amerika Serikat ketika Perang Dingin dahulu hanya untuk menangkal satu oposisi, yaitu Uni Soviet. Sedangkan saat ini, Amerika Serikat justru diperhadapkan dengan 4 negara sekaligus dari berbagai belahan dunia. Sehingga jika perang terjadi, kemungkinan Paman Sam memenangkan peperangan konvensional ini sangat kecil. Apalagi jika kita mengacu pada ranking dari Global Firepower, terlihat kekuatan militer Amerika Serikat mulai dikalahkan negara-negara lain di beberapa sektor. Armada laut misalnya, Amerika Serikat hanya menempati posisi keempat, sementara Tiongkok menempati posisi pertama, Rusia kedua, dan Korea Utara ketiga. Begitu juga dengan kekuatan darat. Potensi personil militer, baik yang profesional maupun juga relawan terbesar dunia, dipegang oleh Tiongkok. Dengan angka yang sangat tidak seimbang, yakni sekitar 762 juta jiwa. Sementara potensi personil militer Amerika Serikat hanya 148 juta. Dengan demikian, argumen yang bisa membela militer Amerika Serikat mungkin adalah teknologinya. Menurut Wood, Amerika Serikat memang memiliki program teknologi militer yang lebih kuat dari negara-negara lain saat ini, termasuk Tiongkok. Namun, mayoritas dari program teknologi unggulan Amerika Serikat saat ini hanya dalam tahap pengembangan saja. Ditambah adanya penentangan sejumlah senator Amerika Serikat untuk kembangkan program militer. Ini membuat nasib hard power Amerika Serikat melemah dan semakin berpotensi terancam di masa depan. Hal inilah yang belum lama ini diakui oleh Direktur Agensi Intelijen Pusat atau CIA, William Joseph Burns, bahwasanya pengaruh geopolitik Amerika Serikat belakangan ini mulai melemah. Dirinya menyoroti perjuangan Amerika Serikat mempertahankan dominasinya selama lebih dari 100 tahun, yang sepertinya saat ini mulai terasa dampaknya, di mana pelemahan ini meliputi beberapa sektor, mulai dari sektor ekonomi hingga militer. Oleh karena itu, kemungkinan Presiden Tiongkok Xi Jinping sangat menyadari hal ini, sehingga dirinya pun memanfaatkan kelemahan Amerika Serikat tersebut dengan memperkuat militernya saat ini. Bisa jadi ini adalah salah satu alasan kuat kenapa Tiongkok tidak terlihat takut dalam menantang hegemoni Amerika Serikat. Meski Presiden Xi tidak berharap untuk membuka sebuah perang besar dengan Amerika Serikat, namun dengan melemahnya kekuatan militer Amerika Serikat secara otomatis akan memberikan dampak yang besar pada keseimbangan kekuatan di dunia. Akibatnya akan semakin banyak negara lain yang tidak lagi merasa takut secara berlebihan pada Amerika Serikat. Apalagi jika mereka bisa beraliansi dengan sesama penentang hegemon untuk bersama-sama membangun dunia yang setara sesama negara. Hal inilah yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh Tiongkok. Terbukti dari berbagai forum, Presiden Xi selalu menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan mengejar hegemoni terlepas dari seberapa kuat hegemoni itu. Ia justru menyerukan pemerintahan global yang lebih adil dan setara. Namun jika Amerika Serikat terus mengancam kedaulatannya, bukan tidak mungkin konfrontasi yang lebih besar antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bisa saja terjadi. Artinya jika kita kembali merefleksikan semua ini pada teori realisme dari studi hubungan internasional, maka melemahnya kekuatan militer Amerika Serikat akan menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk menaklukkannya.
Dengan demikian, saat hari itu tiba, maka dapat dipastikan bahwa Tiongkok telah menjadi hegemon dunia yang baru menggantikan Amerika Serikat. Lalu, seperti apa dunia di bawah kendali Tiongkok? Akankah lebih adil dan setara seperti yang diserukan presidensi? Tentu kita semua berharap demikian. Mengingat Tiongkok memang dari awal tidak pernah menginginkan hegemoni tersebut. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumaralan. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.